Jumpa lagi dengan saya, Clara. Saya akan menyanyikan satu lagu pujian. Aku mau jadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu. Tolong akulah milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku, milikmu sepenuh. Sekarang aku milikmu. Sekarang aku milikmu, milikmu. Saudaraku, dimanapun saja Anda berada, Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan cerita yang menarik dari dalam buku Alkitab. Nah, saudaraku, pada saat ini saya masih memakai Alkitab yang berbahasa sehari-hari atau Alkitab yang dipakai oleh semua umat Kristen. Nah, cerita yang akan kita dengarkan pada hari ini sudah berada di pasal 2 dari kitab Keluaran. Tetapi sebelum kita melanjutkan cerita kita di pasal 2 ini, saya akan menceritakan secara ringkas cerita dari pasal 1 yang lalu. Nah, diceritakan di pasal 1 bahwa Yakub bersama dengan keturunannya, mereka pindah dari Kanaan ke Mesir. Jadi mereka sudah berada di Mesir dengan jumlah jiwa 70. Jadi 70 jiwa keluarga Yakub yang sudah berada di Mesir. Tetapi dengan bertambahnya waktu atau berjalannya waktu, maka bangsa Israel juga berkembang dengan sangat banyak, ya. Dikatakan bangsa Israel berkembang hingga berlipat kali ganda. Nah, itu yang terjadi di tanah Mesir. Nah, sehingga Raja Firaun atau raja yang sudah tidak mengenal akan Yusuf itu merasa khawatir atas perkembangan bangsa Israel yang begitu banyak. Oleh sebab itu, Raja Firaun mengeluarkan satu perintah bahwa setiap anak laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir dari keluarga orang Israel itu harus dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Jadi itulah perintah daripada Raja Firaun yang terakhir untuk bangsa Israel. Nah, itulah cerita di pasal 1 yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengikuti cerita di pasal 2 ini. Nah, apakah judul dari pasal 2 ini? Judulnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Saya akan membaca dari ayat pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Nah, jadi dikatakan pada zaman itu ada satu keluarga, yaitu yang terdiri dari suku Lewi, ya. Jadi ada satu keluarga ayah dan ibu dari suku Lewi. Jadi mereka mempunyai seorang bayi laki-laki, ya.
Nah, pada saat itu kita ketahui tadi bahwa Raja Firaun memerintahkan seperti itu, bahwa semua bayi laki-laki orang Israel harus dibunuh dan dibuang di Sungai Nil. Nah, bayi mereka ini baru saja lahir dan mereka tentunya mengupayakan agar supaya bayi mereka bisa tetap aman di dalam rumah mereka. Dan itu mereka lakukan, tapi tidak lama, hanya berlangsung sekitar 3 bulanan ya. Nah, saudaraku, kita ketahui apabila bayi yang baru lahir sampai umur 3 bulan itu belum terlalu banyak menangis atau mengeluarkan suara. Tetapi apabila bayi sudah 3 bulan ke atas, maka dia lebih banyak lagi mengeluarkan suaranya ya. Jadi itu sangat dikhawatirkan tentunya oleh keluarga ini. Jangan sampai bayinya kedapatan oleh tentara Mesir pada saat itu. Jadi mereka mencari daya upaya untuk menyelamatkan bayi mereka. Dan mereka mendapatkan satu cara, bahwa mereka mengambil sebuah peti pandan dikatakan. Kemudian dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Jadi artinya mereka menaruh bahan-bahan yang membuat sehingga air tidak bisa masuk ke dalam peti itu. Dan kemudian bayi mereka itu ditaruh di dalam peti. Dan kemudian mereka membawa ke tepi Sungai Nil. Dan kakak daripada bayi ini menjaga atau melihat dari jauh akan adiknya atau bayi ini yang ada di tepi Sungai Nil itu. Nah, kita akan melihat kelanjutan ceritanya di ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di tepi Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, jadi pada saat itu putri Firaun turun untuk mandi ya. Jadi dia akan mandi ke sungai, yaitu dikatakan di tepi Sungai Nil. Putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya atau hamba-hambanya. Nah, pada saat itu mereka berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Mereka melihat ada sesuatu yang kelihatan di ujung sebelah sana. Dan kemudian putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil, untuk melihat apakah itu gerangan. Dan dayang-dayangnya pergi untuk mengambil itu dan membawanya kepada putri Firaun. Nah, ternyata itu sebuah peti, dan pada saat peti itu dibuka, terdengarlah tangisan daripada seorang bayi ya. Jadi pada saat putri Firaun melihat dan mendengarkan tangisan daripada bayi itu, maka dikatakan timbullah belas kasihannya ya. Dan kemudian dia mengatakan, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, kita akan lihat selanjutnya di ayat 7. Lalu berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, jadi pada saat kakak daripada bayi ini, dia mengawasi tadi dari jauh. Setelah dia melihat akan adiknya sudah diangkat dari tepi Sungai Nil, maka dia berlari tentunya ya untuk mendapatkan putri Firaun ini. Dan dia mengatakan kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, lalu jawab daripada putri Firaun, baiklah. Nah, kemudian gadis ini pergi untuk memanggil akan ibu daripada bayi itu.
Nah, kita lihat selanjutnya ayat 9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Nah, saudaraku, setelah wanita ini memanggil akan ibunya datang menghadap kepada putri Firaun. Dan putri Firaun mengatakan kepada ibu ini, maka bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Wah, tentunya sangat senang ya ibu bersama dengan anaknya perempuan ini dan bayi mereka ya. Mereka akan senang karena bayi mereka telah luput daripada sesuatu hal yang menakutkan pada saat itu. Jadi putri Firaun mengatakan bahwa tolong susukan akan bayi ini dan saya akan memberi upah kepadamu. Nah, kita lihat di ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, demikianlah akan bayi ini ya, disusui oleh ibunya sehingga dikatakan dia telah besar. Dan setelah besar, di sini tidak diceritakan berapa umurnya, hanya dikatakan setelah besar ibunya membawa akan anak ini kepada putri Firaun ya, di istana tentunya. Dan kemudian putri Firaun mengangkat akan anak ini menjadi anaknya dan dia menamai anak ini Musa, karena arti daripada kata Musa adalah karena aku telah menariknya dari air. Nah, saudaraku, demikianlah cerita dari pasal 2 ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah, kita akan melihat selanjutnya cerita di ayat 11. Tetapi ceritanya masih tetap tentang Musa. Judulnya sudah berbeda. Judulnya adalah Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Wah, saudaraku, setelah Musa dewasa, maka dia keluar dari istananya ya, dan kemudian dikatakan dia berjalan-jalan ya, dia akan melihat saudara-saudaranya suku Ibrani ini yang sedang bekerja paksa. Dan pada saat dia melihat mereka, dia mendapati bahwa ada 2 orang yang sedang berkelahi ya, yaitu 1 orang Ibrani dan 1 orang Mesir ya. Nah, kemudian dikatakannya saya bacakan ya. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, jadi pada saat dia melihat akan kedua orang daripada suku yang berbeda ini sedang berkelahi, maka timbullah akan rasa kasihannya kepada sukunya tentunya ya, sehingga dia mau untuk membela suku Ibrani ini. Maka dia bunuhlah orang Mesir itu ya. Kemudian dikatakan dia menoleh ke sana kemari dan dia melihat tidak ada orang yang melihatnya, dan dia menanam mayat daripada orang Mesir ini ke dalam pasir. Nah, itu yang dilakukan Musa pada hari itu. Nah, kita lihat di ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Wah, jadi
pada keesokan harinya dia keluar lagi, ya. Musa keluar lagi untuk melihat lagi saudara-saudaranya yang sedang dipekerjakan secara paksa, ya. Dia melihat lagi ada 2 orang yang sedang berkelahi, tetapi bukan lagi dari 2 suku yang berbeda, tetapi dari sukunya sendiri, yaitu suku Ibrani bersama dengan suku Ibrani yang sedang berkelahi. Kemudian dia bertanya kepada yang bersalah, ya. Dia bertanya, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Nah, kita lihat di ayat 14. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi pada saat Musa bertanya kepada salah satu yang memukul daripada orang Ibrani ini, dia mengatakan, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Nah, jawabannya bukan jawaban yang ditanya oleh Musa, ya, tetapi mereka memberi jawaban, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Wah, saudaraku. Jadi, kemarin Musa merasa bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat dia membunuh orang Mesir, tetapi ternyata ada. Dan pada hari itu, keesokan harinya, dia mendengarkan sendiri, ya, bahwa orang Ibrani ini berkata seperti itu kepadanya. Maka Musa, ya. Maka Musa pada saat itu menjadi takut, ya. Sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Dan kita baca selanjutnya, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Wah, ternyata benar, ya. Jadi perasaan Musa, ketakutan Musa itu ternyata benar, bahwa Firaun sudah mendengarkan cerita itu dan dia sedang mencari cara untuk membunuh Musa. Nah, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Wah, saudaraku, ternyata Musa sudah tidak kembali lagi ke istana, ya. Dia melarikan diri, dikatakan. Dia melarikan diri ke tanah Midian, ya. Kemudian dikatakan sampai di sana dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Wah, jadi pada saat Musa duduk-duduk di tepi sumur, sebuah sumur, tiba-tiba datang 7 anak perempuan yang sedang mengembalakan kambing domba mereka, ya. Jadi mereka menuju ke sumur, tentunya akan menimba air untuk memberi makan ternak-ternaknya. Tetapi dikatakan ada gembala-gembala lain yang mengusir mereka, ya. Nah, pada saat itu ada Musa di situ dan Musa menolong akan ketujuh perempuan-perempuan ini, ya. Bahkan dikatakan Musa menimbakan air untuk mereka. Jadi air itu sangat banyak sehingga kambing domba mereka itu minum tentunya dengan sepuas-puasnya. Nah, selanjutnya kita melihat di cerita di ayat 18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Wah, jadi pada saat sudah selesai domba-domba mereka tentunya diberi minum, maka mereka pulang. Ini ketujuh wanita-wanita. Nah, setelah sampai di rumah mereka, mereka berjumpa dengan ayah mereka yang imam ini, ya. Jadi imam ini bernama Rehuel.
Kemudian dia bertanya kepada anaknya, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Nah, kemudian tentunya anak-anaknya ini bercerita ya bahwa ada seorang Mesir, pemuda Mesir yang menolong kami ya. Dan dia menolong untuk menimbahkan air sehingga domba-domba kami bisa minum semuanya. Nah, selanjutnya di ayat 20. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Wah, jadi eh, Rehuel ini atau Imam Rehuel ini berkata, "Mana orangnya ya? Kenapa engkau meninggalkan dia di sana ya? Panggillah dia makan." Wah, jadi Rehuel menyuruh untuk anak-anak gadisnya ini mengundang akan Musa untuk datang makan bersama-sama dengan mereka. Dan selanjutnya di ayat 21. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Wah, jadi pada saat Musa eh, tentunya ditawarkan ya untuk tinggal di situ, dia tidak menolak ya, karena dia mau kemana lagi selain di rumah daripada Rehuel ini. Jadi Musa tinggal di rumah Imam Rehuel, dan Imam Rehuel memberikan salah satu daripada anaknya yang bernama Sipora untuk menjadi istri daripada Musa. Dan kemudian mereka mempunyai seorang anak dan Musa menamainya Gersom. Dia menamainya Gersom sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah, saudaraku, demikianlah cerita dari ayat 11 sampai ayat 22. Tetapi belum selesai di pasal 2 ini. Masih ada di ayat 23. Tetapi judulnya sudah berbeda. Musa diutus Tuhan. Mari kita mendengarkan ceritanya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Wah, kasihan ya saudaraku ya. Dari setelah bertahun-tahun tentunya sudah lewat, dan dikatakan di sini Raja Mesir itu sudah meninggal, tetapi perbudakan terhadap bangsa Israel itu tetap terjadi ya, sehingga dikatakan mereka berseru-seru ya, sehingga teriak mereka minta tolong ya. Tentunya mereka berdoa kepada Tuhan Allah bahwa mereka sudah tidak mampu untuk diperbudak terus-menerus seperti saat itu ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan Allah berjanji akan mengeluarkan atau melepaskan bangsa Israel daripada perbudakan itu. Dan dikatakan, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi cerita kita dari pasal 2 ini sudah selesai ya, hanya sampai di ayat 25. Jadi ada 3 macam cerita di pasal 2 ini, tapi semuanya tentang Musa. Nah, saudaraku, saya berharap saudaraku sudah mengikuti dengan baik akan cerita ini. Sekiranya saudaraku mau mengulang kembali untuk membacanya atau mendengarkannya, silahkan. Kita berterima kasih tentunya ya. Kita bersyukur karena kita bisa lagi diingatkan dengan mendengarkan cerita ini. Kita diingatkan lagi bagaimana tentang bangsa Israel atau keadaan bangsa Israel di masa-masa yang lalu. Nah, saudaraku, sampai sekian pertemuan kita.
Kiranya Tuhan Allah memberkati, menyertai saudaraku dimanapun saja berada. God bless you. Bye.